Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat bagi yang menjalankan ibadah puasa. Yang terhormat Pak Bagus Singandaru SE.ME sebagai dosen pengampu mata kuliah ekonomi mikro dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat melakukan presentasi ini meskipun dalam daring atau melalui Zoom meeting ini. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 1, yaitu tentang materi teori produksi dan teori biaya produksi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 1. Yang pertama, Sri Astuti Handayani, yang kedua Ayu Apriliani, yang ketiga Uciawati, yang keempat Sri Rizky Amalina, yang kelima Safrila Angkini, yang kelima Salsabila Sitrofiliani, yang keenam Siti Hayalatul Hiza, yang ke-7 Rosalinda Yulia Safira, yang ke-8 Yogi Firman Hadi, yang ke-9 Tia Septianingsih, dan saya sendiri Sri Devi Wisnumurti Paramacitya sebagai moderator. Materi pertama yang akan dibawakan oleh Siti Hayatul Hiza mengenai teori produksi. Kepada Siti Hayatul Hiza, dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini Siti Hayatul Hiza akan menjelaskan tentang teori produksi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan representasi matematika yang menunjukkan jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan. Dengan kata lain, fungsi produksi ini merupakan hubungan teknis antara input dan output. Secara sistematisnya, fungsi produksi ini dapat dinyatakan dengan Y sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, dan Xn, di mana Y merupakan tingkat produksi atau output yang dihasilkan oleh X1, X2, dan X3. Nah, sedangkan Xn ini merupakan berbagai faktor produksi atau input yang digunakan, misalnya X1 adalah tenaga kerja atau labor, dan X2 adalah modal atau kapital. Nah, faktor produksi yang dimaksud ini terdiri dari 4. Yang pertama, kapital atau modal, yang kedua, labor atau tenaga kerja, yang ketiga, kewirausahaan atau entrepreneur, dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah land atau tanah. Nah, fungsi produksi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang. Fungsi produksi jangka pendek. Fungsi produksi jangka pendek ini merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih faktor produksi yang tidak bisa diubah atau bersifat tetap. Fixed input atau masukan tetap dalam fungsi produksi jangka pendek ini umumnya adalah kapital atau modal. Dan dalam produksi jangka pendek ini terdapat marginal product serta average product. Nah, untuk fungsi produksi jangka panjang terdapat 2 analisis. Yang analisis pertama yaitu Marginal Rate of Technical Substitution atau MRTS yang terdiri dari diminishing MRTS, slope sequence, dan elastisitas substitusi. Dan yang kedua yaitu Return to Scale terdiri dari increasing, constant, dan decreasing. Selanjutnya, fungsi produksi satu input variabel. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu fungsi total produk. Fungsi total produk merupakan jumlah total dari semua hasil produksi dalam periode tertentu. Kurva dari produk total dapat dinyatakan dengan TP sama dengan F kali X, di mana TP merupakan output total atau jumlah produksi total, dan X merupakan jumlah input variabel yang digunakan. Misalnya, jika hanya terdapat satu macam input variabel yang digunakan, yaitu tenaga kerja atau labor, maka dituliskan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan F kali L, di mana Q merupakan tingkat output dan L merupakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.
Yang kedua, fungsi produksi satu input variabel. Yang kedua merupakan produksi rata-rata. Produksi rata-rata atau average product adalah jumlah total produksi yang dibagi dengan produksi yang digunakan selama proses produksi. Dinyatakan dengan AP sama dengan Q per L, di mana Q merupakan output total atau jumlah hasil produksi, sedangkan L merupakan jumlah labor atau jumlah tenaga kerja yang digunakan. Fungsi produksi satu input variabel yang ketiga adalah produksi marginal. Produksi marginal ini atau marginal product adalah tambahan total hasil produksi yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan. Dinyatakan dengan MP sama dengan delta Q per delta L. Nah, jadi di sini dari produksi rata-rata dan produksi marginal yang sudah saya jelaskan, maka akan menciptakan hubungan yang disebut dengan elastisitas produksi. Elastisitas produksi ini merupakan rasio perubahan dari output yang dihasilkan, yang diakibatkan dari perubahan input yang digunakan. Elastisitas produksi ini dituliskan sebagai berikut, yaitu EP sama dengan delta Q per delta L kali L per Q. Contoh dari EP ini sudah saya tuangkan dalam PDF atau share screen yang sudah saya siapkan. Ini yaitu ada intrinsic marginal product returns dan lain-lain. Nah, dari tabel tersebut atau dari keterangan yang sudah saya jelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam produksi dengan satu input variabel berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang atau bisa juga disebut dengan the law of diminishing return. Hukum ini menyatakan bahwa output yang diterima dari proses produksi akan semakin menurun apabila input variabel yang digunakan mengalami pertambahan secara terus-menerus. Dan yang kedua, output atau hasil produksi yang dihasilkan secara rata-rata akan terus menurun nilainya karena faktor produksi variabel yang digunakan semakin besar, sedangkan faktor produksi tetapnya bernilai tetap. Dan yang ketiga, jika hal ini dilakukan terus-menerus, maka total produksi juga akan menurun nilainya. Hal itu dikarenakan faktor produksi tetap semakin lama nilainya juga akan semakin habis. Kurva di atas juga menunjukkan bahwa terdapat peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap tahapnya. Masing-masing tahap menunjukkan elastisitas produksi yang nilainya berbeda-beda. Oke, sampai di sini untuk penjelasan saya, maka akan dilanjutkan dengan anggota kelompok kami yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang baru saja disampaikan oleh Siti Hauliatul Izzah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara fungsi produk total, rata-rata, dan marginal. Dari kurva ini terdapat rumus, yaitu elastisitas produksi sama dengan MPL per APL. Dari kurva ini juga kita bisa lihat bahwa MPL memiliki 6 kesimpulan. Yang pertama, pada titik manapun sama dengan slope kemiringan TPL di titik tersebut. Kedua, bahwa APL pada titik manapun sama dengan slope garis titik asal ke kurva TPL. Tiga, titik maksimum terjadi ketika TPL maksimum atau MPL-nya sama. Keempat, titik optimal terjadi ketika MPL sama dengan APL atau ketika APL maksimum. Kelima, tahapan produksi rasional adalah pada fase kedua. Keenam, berlakunya law of diminishing rate dari MPL maksimum. Adapun hubungan antara TPL, APL, dan MPL dalam kurva tersebut. Yang pertama, kurva MPL adalah slope garis lurus dari titik asal pada kurva TPL. Kedua, kurva MPL adalah slope atau kemiringan kurva TPL di setiap titik. Ketiga, ketika APL-nya maksimum, maka si MPL sama dengan APL. Keempat,
Ketika TPL-nya maksimum, maka MPL-nya sama dengan 0. Kelima, ketika TPL-nya turun, maka MPL-nya negatif. Keenam, selama TPL positif, maka APL-nya juga bakal positif. Ketujuh, kurva APL dan MPL berbentuk U terbalik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tia Septianingsih. Jadi, hubungan antara APL dan MPL ini yaitu jika APL lebih besar dari MPL, maka elastisitas produksi mempunyai nilai lebih kecil dari 1, di mana itu disebut dengan inelastis. Kemudian, jika APL lebih kecil dari MPL, maka elastisitas produksi mempunyai nilai lebih besar dari 1, yang dimana disebut dengan elastis. Yang terakhir yaitu APL sama dengan MPL, yaitu elastisitas produksi mempunyai nilai sama dengan 1 yang disebut dengan unitary. Kemudian, saya menjelaskan fungsi produksi 1 output 2 input. Yang meliputi yang pertama teknologi produksi, kemudian kendala biaya, dan yang terakhir yaitu pilihan input. Pendekatan fungsi produksi dengan 2 input variabel ini sering disebut dengan produksi jangka panjang. Jika 2 input yang digunakan dalam proses produksi menjadi variabel semua, maka pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan isosequence dan isocost. Yang pertama ingin saya jelaskan yaitu adalah isosequence. Isosequence ini adalah kurva yang menunjukkan kombinasi efisien dari tenaga modal yang dapat menghasilkan tingkat output atau quality tunggal. Yang menyebabkan isosequence ini juga merupakan kuantitas yang berarti kurva yang menunjukkan kombinasi input dalam proses yang menghasilkan tingkat output dalam jumlah yang sama, seperti pada kurva di bawahnya. Jadi, yang terakhir saya ingin jelaskan yaitu bagaimana ciri-ciri isosequence, yaitu yang pertama turun dari kiri atas ke kanan, bawah cembung ke arah titik original, kemudian tidak saling berpotongan. Yang terakhir yaitu kurva di samping menunjukkan jumlah output yang lebih banyak. Artinya perubahan produksi digambarkan dengan pergeseran isosequence, seperti gambar di samping. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai isocost. Baiklah, isocost adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara 2 input, yaitu tenaga kerja atau disimbolkan dengan L dan modal disimbolkan dengan K, yang dapat dibeli oleh produsen pada tingkat biaya total yang sama. Sehingga fungsi icost di sini dapat ditulis C sama dengan PL kali L tambah PK kali K, atau C sama dengan W kali L tambah R dikali K. Nah, untuk kurvanya dapat kita lihat di sini. Selanjutnya, kombinasi input optimal. Nah, kombinasi input optimal ini bertujuan untuk meminimumkan biaya atau memaksimumkan output. Dalam kajian teori produksi yang mempergunakan 2 variabel input bebas, kita dapat mengoptimalkan produksi dengan 2 cara, yaitu optimalisasi produksi atau produksi optimum dan optimalisasi biaya atau minimum biaya. Kemudian, kombinasi optimal dari input diperlukan bagi perusahaan dalam rangka meminimumkan biaya dari memproduksi sejumlah output tertentu atau memaksimumkan output untuk sejumlah biaya tertentu. Nah, hal ini ditunjukkan oleh titik persinggungan antara isosequence dan isocost. Isocost bersinggungan dengan isosequence atau bisa disebut juga slope isocost sama dengan slope isosequence. Kemudian, kombinasi input optimal ini juga menghubungkan garis dari titik-titik persinggungan antara isosequence dan isocost. Nah, sehingga menghasilkan sebuah garis yang disebut dengan garis ekspansi atau expansion path. Selanjutnya, solusi kombinasi optimal.
Nah, untuk solusinya di sini terdapat dua cara, yaitu minimisasi biaya dan maksimisasi output. Di mana minimisasi biaya di sini adalah meminimalkan pengeluaran produsen dengan kurva Aishokuan pada tingkat output tertentu atau biasa disimbolkan dengan Q2. Sedangkan untuk maksimisasi output ialah di mana produsen memilih kombinasi dengan tingkat output tertinggi yang mampu dia berikan dengan batasan anggarannya. Yaitu dapat kita lihat di kurvanya di sini, titik A bersinggungan antara kurva Aishokuan dan batas anggaran C atau Aisokos. Selanjutnya, optimal combination of input. Nah, di sini optimal ini ialah tempat di mana kedudukan titik-titik persinggungan antara Aisokos dan Aisokwan merupakan jalur ekspansi sebuah perusahaan. Selanjutnya, skala hasil atau return to scale. Return to scale ini adalah sebuah derajat yang mengukur sejauh mana output berubah akibat perubahan tertentu dalam kuantitas semua input yang dipakai dalam produksi. Nah, skala hasil atau return to scale ini terdapat 3 jenis, yaitu Constant Return to Scale atau CRS, Increasing Return to Scale IRS, dan Decreasing Return to Scale DRS. Yang pertama di sini adalah Constant Return to Scale. Terjadi ketika semua input ditingkatkan dengan persentase tertentu dan output meningkat dengan persentase yang sama, maka fungsi produksi dikatakan menunjukkan skala hasil konstan. Sedangkan yang kedua adalah increasing return to scale, yaitu terjadi jika output naik lebih kecil dari proporsi peningkatan persentase yang sama di semua input. Nah, untuk yang ketiga, yaitu decreasing return to scale, terjadi jika output naik lebih dari proporsi peningkatan persentase yang sama di semua input. Maka fungsi produksi dikatakan menunjukkan skala hasil yang meningkat atau IRS, atau kasus jika peningkatan semua input menyebabkan peningkatan output yang lebih besar. Nah, untuk kurvanya dapat dilihat di sini ya. Di sini ada 3 jenis, seperti yang dibahas tadi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai variasi skala ekonomis. Nah, variasi skala ekonomis ini merupakan penggabungan dari 3 jenis return to scale tadi, yaitu constant return to scale, decreasing return to scale, dan increasing return to scale. Nah, untuk kurvanya dapat dilihat di sini untuk variasi skala ekonomis, di mana awalnya perusahaan menggunakan 1 pekerja dan 1 unit modal, yaitu dapat dibuktikan dengan titik A. Kemudian berulang kali digandakan input ini ke titik B, C, dan D yang terletak di sepanjang garis putus-putus. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu return to scale versus marginal returns, yaitu perbedaan antara skala hasil tadi dengan marginal returns. Yaitu pertama, return to scale berkaitan dengan dampak peningkatan semua jumlah input secara bersamaan, sementara marginal returns berkaitan dengan dampak peningkatan jumlah input tunggal. Yang kedua di sini dapat dilihat di kurvanya pergerakan dari titik A ke B dan B ke C, maka itu menunjukkan marginal returns pada tenaga kerja. Sedangkan untuk pergerakan dari titik A ke D dan D ke E, maka itu menunjukkan return to scale. Nah, fungsi produksi ini menunjukkan bahwa skala hasil konstan atau constant return to scale CRS, tetapi tambahan hasil tenaga kerjanya terjadi penurunan atau diminishing marginal return to labor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai minimisasi biaya menggunakan pendekatan kalkulus. Nah, yang kedua, fungsi produksi Cobb-Douglas. Yang ketiga, ciri-ciri fungsi Cobb-Douglas serta minimisasi biaya pada fungsi produksi Cobb-Douglas.
Nah, yang pertama di sini adalah minimisasi biaya menggunakan pendekatan kalkulus. Nah, yang mana pada masalah minimisasi biaya jangka panjang yang sebagaimana salah satu optimisasi terbatas dan yang menyelesaikannya bisa menggunakan metode Lagrange. Nah, dengan dua input yakni tenaga kerja L dan modal K, yang mana masalah minimisasi biaya dapat dinyatakan sebagai min, yang mana min di sini artinya minimisasi L dan K lebar dan kapital, yang mana adalah sama dengan W kali L ditambah R dikali K, yang bergantung pada F fungsi L kali LK sama dengan Q. Nah, yang selanjutnya dengan apabila menggunakan fungsi Lagrange, yang mana L sama dengan R lebar kapital lambda sama dengan WL ditambah RK. Nah, yang mana pada kesempatan ini kita membahas minimisasi, maka ini yang digunakan adalah minimisasi biaya, dan ini merupakan minimisasi optimalisasi outputnya. Nah, yang ini kan yang dibahas minimisasi biaya, otomatis minimisasi biayanya berada di depan, sedangkan yang optimisasinya berada di belakang. Nah, apabila sebaliknya, apabila optimisasi biaya, optimisasi output yang ditanya, maka yang ini berubah ke depan, optimisasi outputnya pindah ke depan. Nah, sedangkan yang minimisasi biayanya ini pindah ke sini, ke belakang. Nah, yang mana makna dari lambda ini merupakan pengganda Lagrange. Nah, yang mana syarat dari solusi optimisasi yakni harus L-nya itu lebih besar dari 0 dan K-nya itu harus lebih besar dari 0 juga. Dan untuk masalah ini merupakan first order condition. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai fungsi produksi Cobb-Douglas. Yang kita ketahui sebagaimana adalah fungsi umum dari fungsi produksi Cobb-Douglas ini adalah Q sama dengan AK pangkat alfa L pangkat beta, yang mana keterangannya di sini sudah jelas tertera, yang mana Q di sini merupakan kuantitas outputnya. Nah, sedangkan K-nya di sini merupakan modal, L-nya ini tenaga kerja, A-nya ini merupakan parameter efisiensi ataupun teknologi, dan A ini merupakan elastisitas input K, yang mana K ini merupakan kapital. Nah, sedangkan B merupakan elastisitas input lebar. Selanjutnya di sini mengenai ciri-ciri dari fungsi Cobb-Douglas. Ciri-ciri fungsi dari Cobb-Douglas ini merupakan yang pertama, produk marginal modal dan produk marginal dari tenaga kerja itu bergantung pada kuantitas kedua-duanya, baik kuantitas yang modal maupun kuantitas tenaga kerja yang bisa digunakan di dalam produksi seperti yang sering terjadi di dalam kehidupan dunia yang nyata. Maka dari itu, MP di sini merupakan marginal physical product, yakni perubahan output sebagai akibat adanya perubahan satu satuan output yang sekaligus menunjukkan produktivitas masing-masing input tersebut. Nah, di sini kita membahas mengenai MP dan MPK dan MPL, yang mana MPK di sini merupakan delta Q per delta K, yang mana A kali AK yakni A-1 L pangkat B beta, yakni merupakan A sama dengan A kali AK A pangkat L pangkat alfa L pangkat beta, yang mana simbol output, hasil simbol outputnya ini merupakan sama dengan A per Q kali K, A
kali Q per K. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mengenai MPL, Marginal Physical Product of Labor. Sama saja seperti halnya yang marginal physical yang kapital ini. Cuman bedanya itu di sini yang MPL itu delta Q per delta L. Yang tadi itu yang MPK itu kan delta Q per delta K, sedangkan yang ini delta Q per delta L. Sehingga untuk hasil simbol outputnya itu B kali Q per L. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai yang selanjutnya, yakni yang kedua, untuk ciri-cirinya fungsi dari Cobb-Douglas itu, yang kedua adalah pangkat K dan L, yaitu A dan B, yang mencerminkan secara berturut-turut bahwa elastisitas tenaga kerja dan modal terhadap output EK dan EL. Nah, yang mana di sini bahwa elastisitas rumusnya diperoleh dari elastisitas kapital merupakan persentase perubahan output sebagai akibat persentase perubahan input kapital. Yang mana rumusnya adalah EK sama dengan delta Q per Q delta K per K. Nah, yang mana delta Q per delta K ini merupakan MPK yang tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya dikalikan MPK ini dikalikan dengan K per Q. Nah, selanjutnya MPK ini hasil akhir dari simbol yang tadi sudah dijelaskan itu. MPK ini merupakan delta Q per K. Nah, sehingga menghasilkan Q-nya ini hilang, ini juga hilang, sehingga hasil akhirnya itu adalah yang A, yang tersisa ini yang A-nya ini. Nah, yang selanjutnya yang B-nya adalah elastisitas tenaga kerja yang merupakan persentase perubahan output sebagai akibat persentase perubahan input tenaga kerja, yang mana rumusnya diperoleh dari EL ini merupakan delta Q per Q delta L per L. Nah, yang mana delta Q dan delta L ini merupakan MPL yang tadi sudah dijelaskan. Nah, MPL ini dikalikan dengan L per Q. Nah, yang selanjutnya MPL ini, yang ini hasil output yang tadi. Yang ini yang diperoleh dari sini kan. Nah, selanjutnya yang L-nya ini hilang, Q-nya begitu juga hilang, Q. Nah, yang tersisa adalah yang B. Berarti untuk yang EK ini sama artinya dengan A. Nah, sedangkan yang EL ini adalah B. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai return to scale. Nah, yang diperoleh dari penjumlahan pangkat yaitu A plus B, yang mana rumusnya itu Q sama dengan AK pangkat A L B pangkat B beta, yang mana Q ini merupakan yang tadi yang sudah dijelaskan adalah outputnya. Nah, di sini yang return to scale itu mempunyai ketentuan-ketentuan. Nah, yang mana ketentuannya di sini antara lain apabila A plus B-nya ini sama dengan 1, maka itu dikatakan sebagai konstan. Apabila lebih dari 1, A plus B-nya ini lebih dari 1, maka itu dikatakan sebagai increasing. Selanjutnya, apabila A plus B-nya ini lebih kecil dari 1, maka itu dinamakan sebagai decreasing. Nah, sehingga dengan hal tersebut, EK dan EL merupakan A plus B yang merupakan adalah skala hasil atau return to scale. Nah, selanjutnya untuk yang CC yang keempat adalah intensitas faktor produksi, yakni yang mana ingin mengetahui apakah
produksi itu sifatnya padat modal atau sifatnya itu padat karya. Nah, maka dari itu, apabila A lebih besar dari B, maka proses produksinya ini sifatnya itu kapital atau modal. Nah, sedangkan apabila B-nya ini lebih besar dari A, maka proses produksinya itu sifatnya itu padat karya atau padat tenaga kerja. Nah, yang selanjutnya yang kelima adalah elastisitas substitusi, yang mana oleh karena itu dalam fungsi produksi Cobb-Douglas yang berlaku asumsi constant return to scale atau CTRS, yang mana elastisitas substitusinya itu harus sama dengan 1. Ya. Maka ini artinya substitusi antar input produksinya itu merupakan substitusi yang sempurna, yang mana satu tenaga kerja dapat diganti dengan satu kapital. Dan sebaliknya, yang satu kapital bisa diganti dengan satu tenaga kerja. Implikasinya itu merupakan fungsi dari Cobb-Douglas yang mempunyai bentuk isoquant linear. Ini. Nah, selanjutnya efisiensi. Yang mana dalam fungsi Cobb-Douglas, efisiensinya itu diidentifikasikan dengan nilai parameter A yang sekaligus menunjukkan parameter teknologi. Semakin besar nilai A-nya, maka pada fungsi model atau model 1 ke model yang kedua, itu artinya semakin efisienlah produksi tersebut. Nah, begitupun sebaliknya. Selanjutnya di sini adalah efisiensi juga dapat dilihat dari titik singgung antara isokon dengan isokon. Nah, selanjutnya untuk ciri yang ketujuh di sini adalah mengenai fungsi produksi Cobb-Douglas yang dapat diperoleh dengan estimasi atau analisis regresi dan bisa mentransformasikannya menjadi ln Q sama dengan ln A ditambah A ln K ditambah B ln L yang linearnya ada dalam logaritma. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir adalah yang ke-8. Fungsi produksi Cobb-Douglas ini dapat dengan mudah dikembangkan dengan menggunakan lebih dari 2 input modal, tenaga kerja dan sumber daya alam, ataupun modal tenaga kerja produksi dan tenaga kerja non produksi. Nah, yang terakhir di sini adalah saya akan menjelaskan mengenai minimisasi biaya pada fungsi produksi Cobb-Douglas. Yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa rumus umum dari minimisasi biaya pada produksi Cobb-Douglas ini adalah Q sama dengan AK pangkat alfa L pangkat beta. Nah, yang mana selanjutnya kita ketahui adalah R ini merupakan biaya modal dan W ini merupakan yang jadi tingkat upahnya. Nah, sehingga ini merupakan harga dari faktor-faktor. Nah, yang mana rumus total biayanya ini adalah yang ini. TC sama dengan RK ditambah WL. Bahwa tidak adanya biaya tetap. Yang mana maka masalah minimisasi biaya merupakan memilih jumlah input K dan L dalam meminimalkan total biaya produksi untuk menghasilkan tingkat output Q yang tunduk pada kendala yang diberlakukan oleh fungsi produksi tersebut. Nah, secara formal itu problematikanya itu seperti ini, yang mana min adalah LK sama dengan WL ditambah RK, yang subjek to-nya itu merupakan Q AK pangkat alfa L pangkat beta, yang ini. Nah, sekian penjelasan dari saya, pemaparan dari saya. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yogi Firman Hadi. Terima kasih atas perhatiannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yogi Firman Hadi akan melanjutkan penjelasan mengenai minimalisasi biaya pada fungsi produksi Cobbs-Douglas. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita peroleh persamaan Lagrange-nya, yaitu L K lambda sama dengan WL plus RK plus lambda kali Q konstan dikurangi AK alfa L beta. Jika kita jabarkan secara terperinci, maka akan ditemukan L K lambda sama dengan WL plus RK plus lambda dikali Q konstan dikurangi lambda kali A K pangkat alpha dikali L pangkat beta. Dan dapat kita peroleh untuk kita mencari first order condition-nya atau FOC-nya dengan cara menurunkan variabel-variabel pada fungsi tersebut. Yang pertama yaitu turunan dari do L untuk do K, yaitu sama dengan R dikurangi lambda alpha AK pangkat alpha min 1 L pangkat beta. Kita pindah ruaskan yang minus ke sebelah kiri untuk mendapatkan hasil yang positif, yaitu R sama dengan lambda alpha AK pangkat alpha min 1 L pangkat beta. Ini merupakan untuk persamaan yang pertama. Kemudian selanjutnya yaitu turunan dari do L untuk do L sama dengan W dikurangi L beta AK pangkat alpha L pangkat beta min 1. Kita pindah ruaskan juga yang minnya ke sebelah kiri untuk mendapatkan hasil yang positif, yaitu W sama dengan lambda beta AK pangkat alpha L pangkat beta min 1 untuk persamaan yang kedua. Kemudian selanjutnya yaitu turunan dari do L untuk do lambda sama dengan Q konstan dikurangi lambda AK pangkat alpha L pangkat beta. Kita pindah ruaskan juga yang minusnya ke sebelah kiri untuk mendapatkan hasil yang positif. Sehingga hasilnya yaitu Q konstan sama dengan AK pangkat alpha L pangkat beta. Dan ini merupakan untuk persamaan yang ketiga. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita rasiokan persamaan 1 dan 2. Sehingga menyeratkan bahwa yang dirasiokan di sini maksudnya kita bagi antara persamaan 1 dan kedua. Untuk persamaan 1 yaitu R dan persamaan 2 yaitu W. Sehingga menyeratkan bahwa R per W sama dengan alpha per beta dikali L per K. Dan untuk yang kita butuhkan yaitu K, sehingga K-nya kita pindah ruaskan ke kiri dan R per W-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Sehingga dihasilkan K sama dengan alpha per beta dikali W per R dikali L. Selanjutnya untuk mendapatkan persamaan untuk meminimalisasi biaya produksinya antara L dan K. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan K yang tadi ke persamaan 3, yang dimana persamaan 3 yaitu Q sama dengan AK pangkat alpha L pangkat beta. Sehingga Q sama dengan A. Untuk nilai K-nya kita langsung masukkan yaitu A per beta dikali W per R dikali L. Tutup kurung pangkat alpha kemudian kali L pangkat beta. Kemudian yaitu Q sama dengan A dikali alpha per beta dikali W per L dipangkatkan dengan alpha, kemudian dikali dengan L pangkat alpha dikali L pangkat beta. Kemudian Q sama dengan A dikali alpha per beta dikali W per R dipangkatkan dengan alpha dikali dengan L pangkat alpha plus beta. Selanjutnya alpha plus betanya L alpha plus beta dipindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga hasilnya L sama dengan alpha plus beta sama dengan Q per A dikali dalam kurung beta per alpha dikali R per W dipangkatkan dengan alpha. Untuk memecahkan untuk K dan L atau nilai yang meminimalisasi biayanya yaitu kita mendapatkan persamaan L dan K yang meminimumkan biaya atau kita lambangkan dengan L bintang dan K bintang sebagai berikut. Untuk K bintangnya atau K yang meminimumkan biayanya yaitu Q konstan dibagi A dipangkatkan dengan 1 per A plus beta dikalikan dengan dalam kurung alpha per beta dikali W per R dipangkatkan dengan beta per alpha plus beta. Kemudian untuk L bintang atau L yang meminimumkannya adalah Q konstan per A dipangkatkan dengan 1 per alpha plus beta. Kemudian dikalikan dengan B per alpha dikali R per W dipangkatkan dengan alpha per alpha plus beta. Demikianlah persamaan-persamaan untuk meminimumkan biaya-biaya produksinya yaitu K bintang dan L bintang. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sri Devi Wisnumiti Paramacintia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori biaya produksi, di mana dalam sebuah perusahaan tujuan ekonominya adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Dalam sebuah perusahaan terdapat pendapatan total dan biaya total, di mana pendapatan total adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produknya. Sedangkan biaya total adalah jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk membeli berbagai input untuk berbagai keperluan produksinya. Laba menurut ekonomi adalah total pendapatan dikurangi biaya eksplisit ditambah biaya implisit. Sedangkan laba menurut akuntansi adalah pendapatan dikurangi biaya eksplisit, di mana rumusnya adalah total revenue dikurangi total cost, atau V sama dengan TR dikurangi TC, di mana TR sama dengan P dikali Q, dan TC sama dengan FC ditambah DC. Fungsi biaya total dalam sebuah perusahaan adalah untuk merinci biaya total yang dikenakan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu output tertentu selama kurun waktu tertentu. Dan teori biaya produksi ini adalah biaya produksi semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi dalam perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah segala biaya yang dikeluarkan saat pembayaran moneter aktual dilakukan. Sedangkan biaya implisit atau tersembunyi adalah biaya yang mewakili nilai sumber daya yang digunakan dalam produksi yang tidak dilakukan pembayaran moneter aktual. Jenis-jenis biaya dalam perusahaan yang pertama, biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek yaitu biaya menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksinya bersifat tetap, yang lain berubah. Sedangkan biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Salsabila. Kepada Salsabila disilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang pengertian dari biaya, dari beberapa biaya. Yang pertama, biaya tetap total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Contohnya, upah atau gaji pekerja tetap, sewa, penyusutan mesin, asuransi, dan lainnya. Biaya tetap juga dikenal sebagai biaya overhead karena menutupi biaya overhead, yaitu biaya yang tidak terkait langsung dengan output seperti biaya sewa gedung. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi dengan jumlah output yang dihasilkan. Contohnya biaya tenaga kerja langsung, biaya operasional seperti biaya bahan baku, bahan bakar, dan lainnya. Secara teoritis, biaya variabel dikelompokkan menjadi tiga, yaitu biaya variabel yang bersifat progresif. Artinya semakin lama biaya itu akan semakin meningkat. Yang kedua, biaya variabel yang bersifat proporsional. Itu artinya biaya akan sebanding. Sedangkan biaya variabel yang bersifat degresif artinya semakin lama biaya itu akan semakin menurun. Selanjutnya, dari biaya tetap dan biaya variabel ada perbedaannya. Yang pertama, biaya tetap terjadi pada faktor-faktor tetap produksi. Contohnya mesin, bangunan, asuransi. Sedangkan biaya variabel terjadi pada faktor-faktor variabel produksi, contoh tenaga kerja, bahan baku, dan transportasi.
Yang kedua, biaya tetap tidak menambah atau mengurangi dengan naik atau turunnya tingkat output. Sedangkan biaya variabel berubah dengan perubahan tingkat output. Yang ketiga, biaya tetap tidak dapat diubah selama jangka pendek. Sedangkan biaya variabel dapat diubah dalam jangka pendek. Yang keempat, biaya tetap tidak pernah nol bahkan ketika produksi berhenti. Sedangkan biaya variabel dapat nol ketika produksi dihentikan. Yang kelima, produksi dengan kehilangan biaya tetap dapat berlanjut. Sedangkan biaya variabel itu produksinya akan kehilangan produksi dengan kehilangan biaya variabel tidak akan berlanjut. Sedangkan yang keenam, biaya tetap secara grafis kurvanya itu sejajar dengan sumbu X, sedangkan kurva dari biaya variabel berbentuk S terbalik. Yang ketiga, biaya total. Biaya total adalah jumlah total dari keseluruhan biaya untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Ini adalah total uang yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan output. Sering juga disebut biaya perusahaan saja. Ini gambar grafik dari biaya total. Dalam hal ini, dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pada output 0, fixed cost sudah mulai dikeluarkan 48. Variable cost sama dengan 0. Maka total cost-nya tetap 48. Karena total cost adalah gabungan dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Sedangkan variable cost biasanya dari total cost dikurangi fixed cost. Sedangkan fixed cost bisa dari total cost dikurangi variable cost. Ketika outputnya dinaikkan 1, fixed cost-nya tetap 48, walaupun dinaikkan jadi 12. Walaupun outputnya dinaikkan jadi 12, sampai 12, fixed cost-nya akan tetap 48, karena tidak tergantung pada output. Kalau variabel tergantung besarnya output. Outputnya bertambah, variabelnya juga bertambah. Contoh ya yang di tabel, outputnya 1, fixed cost-nya bertambah 25, maka totalnya 37. Begitupun seterusnya, variable cost dan total cost akan bertambah kalau outputnya dinaikkan. Yang selanjutnya, biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost adalah proporsi biaya tetap terhadap jumlah produksi, output, atau biaya tetap per unit komoditi. Sifat dari biaya tetap rata-rata ini adalah semakin besar output, maka semakin dekat dengan sumbu horizontal, tapi tidak akan pernah terhimpit dan memotong sumbu tersebut. Selanjutnya, biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel per unit output. Sifat dari biaya ini adalah pada awalnya biaya ini menurun karena kenaikan output, tapi setelah mencapai titik terendah akan kembali meningkat sejalan dengan peningkatan output. Selanjutnya, biaya rata-rata. Biaya rata-rata merupakan biaya total per unit output. Biaya rata-rata juga merupakan jumlah dari biaya tetap rata-rata dan biaya variabel. Biaya ini merupakan sifat yang sama dengan biaya variabel rata-rata, artinya ia menurun saat efisiensi masih bisa
ditingkatkan dan jumlah produksi ditambah. Oke, sekian dari materi yang saya kemukakan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sri Astuti Handayani. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya marginal atau marginal cost. Apa sih itu biaya marginal? Biaya marginal adalah laju perubahan di dalam biaya total sebagai akibat dari perubahan output. Untuk lebih sederhananya, biaya marginal itu sendiri adalah tambahan biaya karena menambah satu unit produksi. Secara sistematis, untuk mengetahui biaya marginal dihitung dengan rumus MC sama dengan delta TC per delta Q, di mana delta TC adalah selisih antara TC2 min TC1, kemudian delta Q adalah selisih antara Q2 min Q1. Biaya marginal juga adalah suatu kasus khusus dari konsep ini. Karena biaya tetap total adalah konstan, biaya marginal juga sama dengan turunan dari biaya variabel total atau VC. Untuk lebih mudah memahami konsep biaya marginal, berikut contoh soalnya. Budi ingin menaikkan kapasitas produksi usaha gerabahnya dari 500 menjadi 700 unit. Biaya total yang dikeluarkan naik dari 27.500.000 menjadi 41 juta. Berapa biaya marginal untuk memproduksi 700 unit gerabah? Dalam soal ini sudah jelas diketahui bahwa Q1-nya itu 500 unit, kemudian Q2-nya 700 unit. Kemudian untuk total cost-nya, atau TC-nya, TC1-nya 27.500.000, kemudian TC2-nya 41 juta. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus, yaitu MC sama dengan delta TC per delta Q. 41 juta dikurangi 27.500 dibagi 700 dikurangi 500. Hasilnya 13.500.000 dibagi 200 unit. Kemudian hasilnya 67.500. Jadi biaya marginalnya sebesar 67.500. Nah, kemudian di sini terdapat gabungan dari beberapa kurva biaya jangka pendek, yaitu ada TC, VC, FC, kemudian ada MC, AC, AVC, dan AFC. Mengingat bahwa harga input adalah konstan, maka bentuk biaya variabel dan kurva biayanya ditentukan oleh fungsi produksi, di mana input variabel menunjukkan diminishing marginal returns, maka biaya variabel menjadi relatif curam ketika output meningkat, sehingga AC, AV, AVC, dan kurva MC naik seiring dengan output. Karena hubungan marginal dan rata-rata, kurva AVC dan AC akan turun ketika MC di bawah mereka, dan naik ketika MC di atas mereka. Jadi ketika MC-nya ini ada di bawah AVC dan AC, maka AVC dan AC juga akan turun. Kemudian ketika MC-nya naik, maka AC dan AVC juga akan naik. Jadi kurva MC memotong kedua kurva biaya rata-rata ini pada titik minimumnya. Selanjutnya, hubungan di antara kurva biaya jangka pendek. Yang pertama, kurva AFC terus menurun. Kurva AFC terus menurun berbentuk garis asimptot pada sumbu vertikal dan horizontal, tetapi tidak pernah sampai menyinggung atau memotong sumbu horizontal. Yang kedua, kurva AVC mula-mula menurun sampai mencapai titik minimum, kemudian naik mendekati kurva AC, namun tidak sampai bersentuhan. Ini kurva AVC menurun sampai titik minimumnya. Titik minimumnya ketika perpotongan antara kurva MC atau pada titik B. Yang ketiga, kurva AC awalnya menurun sampai mencapai titik minimum. Setelah itu akan terus naik. Titik minimum kurva AC berada pada perpotongan antara kurva MC, yaitu pada titik A. Kemudian yang keempat, kurva MC pada awalnya juga menurun.
Kurva MC pada awalnya juga menurun hingga mencapai titik minimum. Selanjutnya, kurva MC naik dan memotong kurva AC dan AVC pada saat keduanya minimum. Setelah itu, nilai MC lebih besar daripada nilai AC dan AVC. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Uciawati. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang teori biaya produksi. Nah, saya akan melanjutkan dari sifat-sifat fungsi biaya yang merupakan hubungan antara nilai marginal dan nilai rata-rata. Sifat yang pertama yaitu apabila biaya rata-rata, baik itu biaya total dan biaya variabel, berada pada keadaan minimum, maka biaya marginal menyamai biaya rata-rata, baik biaya total maupun biaya variabel. Kemudian yang kedua yaitu apabila biaya rata-rata, baik itu total maupun variabel, sedang meningkat, maka biaya marginal lebih besar dibandingkan biaya rata-rata, baik itu total ataupun variabel. Kemudian yang ketiga yaitu apabila biaya rata-rata, baik itu biaya total ataupun variabel, sedang berkurang, maka biaya marginal lebih kecil dibandingkan biaya rata-rata, baik itu total ataupun variabel. Kemudian yang keempat yaitu apabila biaya rata-rata, baik biaya total ataupun biaya variabel, tidak sedang meningkat juga tidak sedang berkurang, maka biaya marginal sama dengan biaya rata-rata, baik total ataupun variabel. Kemudian kita lanjut ke model regresi kubik untuk pendugaan fungsi biaya, di mana ada terdapat 9 model. Yang pertama yaitu biaya total atau dilambangkan dengan QC dengan rumus QC sama dengan Q pangkat 3 ditambah B ditambah Q pangkat 2 ditambah Q ditambah D. Kemudian yang kedua yaitu biaya tetap atau dilambangkan dengan FC dengan rumus FC sama dengan D. Kemudian yang ketiga yaitu biaya variabel atau yang disingkat dengan FC dengan rumus FC sama dengan Q pangkat 3 ditambah Q pangkat 2 ditambah Q. Kemudian yang keempat yaitu biaya rata-rata atau dilambangkan dengan AC. AC sama dengan Q kuadrat ditambah Q ditambah C ditambah D per Q. Kemudian yang kelima yaitu biaya tetap rata-rata atau yang dilambangkan dengan AFC dengan rumus AFC sama dengan D per Q. Kemudian yang keenam yaitu biaya variabel rata-rata atau yang dilambangkan dengan AVC. AVC sama dengan Q kuadrat ditambah Q ditambah C. Kemudian yang ketujuh yaitu biaya marginal atau yang dilambangkan dengan MC. MC sama dengan 3Q pangkat 2 ditambah 2Q ditambah C. Kemudian yang kedelapan yaitu elastisitas biaya atau yang disingkat dengan EC. EC sama dengan MC per AC. Kemudian yang ke-9 yaitu titik biaya variabel rata-rata minimum atau dilambangkan dengan AVC minimum. Di mana rumusnya itu QM sama dengan min B per 2A atau saat AVC sama dengan MC. Dengan syarat D lebih besar dari 0, B lebih kecil dari 0, C lebih besar dari 0, B kuadrat lebih kecil dari 3CA. Kemudian kita lanjut ke biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Mengapa variabel? Karena semua input dapat bervariasi dalam jangka panjang sehingga perusahaan tidak memiliki biaya tetap jangka panjang atau fixed cost sama dengan 0. Kemudian, oleh karena itu, biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, kemudian biaya rata-rata, dan biaya marginal, serta lebih fokus lagi pada biaya rata-rata jangka panjang. Akibat dari hal tersebut yaitu total biaya jangka panjang sama dengan biaya variabel jangka panjang dengan rumus TC sama dengan VC. Kemudian kita lanjut ke expansion fat dan kurva biaya jangka panjang. Expansion fat atau jalur ekspansi berfungsi untuk menghubungkan kombinasi input biaya paling rendah dari perusahaan untuk menghasilkan setiap tingkat output dalam jangka panjang ketika semua input dapat bervariasi. Nah, di sampingnya ini terdapat grafik di mana dalam grafik ini terdapat dua titik, yaitu titik A dan titik B, di mana titik A dan titik B ini adalah isokos dan isokuan.
isokos dan isokan di titik A dan titik B ini dihubungkan oleh expansion path atau jalur ekspansi. Jalur ekspansi sama dengan biaya total jangka panjang atau LRTC. Apabila kedua garis dihubungkan, maka rumusnya yaitu TC1 sama dengan RK1 ditambah WL1, kemudian garis B, apabila garis B dihubungkan dengan rumus TC2 sama dengan RK2 ditambah WL2. Kemudian kurva biaya total jangka panjang diwakili oleh tingkat minimum biaya jangka panjang untuk tingkat output tertentu. Kemudian kita lanjut ke jangka panjang. Kurva biaya jangka panjang naik lebih cepat daripada output pada level output di bawah Ki bintang. Ini yang disebut Ki bintang, dan lebih cepat pada level output yang lebih tinggi. Kemudian, sebagai akibatnya, kurva biaya marginal dan biaya rata-rata berbentuk U. Seperti ini. Kemudian, kurva biaya marginal melintasi kurva biaya rata-rata minimum di Ki. Dan untuk interesting return to scale, dikaitkan dengan penurunan long range average cost saat output meningkat, di mana delta long range average cost dibagi delta Q kurang dari 0. Kemudian constant return to scale terjadi apabila kurva long range average cost menurun atau meningkat dengan rumus delta long range average cost per delta Q sama dengan 0, kemudian selebihnya yaitu decreasing return to scale, di mana decreasing return to scale terkait dengan long range average cost meningkat juga saat meningkatnya output dengan rumus delta long range average cost per delta Q lebih dari 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan variasi skala ekonomis dan kurva biaya jangka panjang. Sini labornya 1, kapitalnya 1, maka menghasilkan outputnya 1. Jika wage atau upah dan rent sewanya 12 per unit, maka biayanya 24. Jika kita lihat ke kurvanya, pada kualitas Q sama dengan 1, L-nya 1, dan K-nya 1, pada titik A, outputnya 1 dan biayanya 24. Selanjutnya, outputnya 3, labornya 2, dan kapitalnya 2. Maka menghasilkan biayanya 48, lalu dibagi dengan outputnya 3, maka biaya rata-ratanya 16. Ketika dinaikkan menjadi 2, sama dengan dinaikkan 2 bukan berarti outputnya adalah 2, melainkan dinaikkan menjadi 3. Sorry, ini artinya berlaku di IRTS atau Interesting Return to Scale, atau bisa juga di IRS, Positive Economy of Scale. Selanjutnya, dinaikkan lagi 2 kali lipat, menjadi 4, dan di labornya juga 4, di kapitalnya juga 4, maka biayanya menghasilkan biaya 96. Biaya 96 dibagi 6 menjadi biaya rata-ratanya 16. Ini berlaku di CRT atau CRS, General Economics of Scale. Selanjutnya dinaikkan lagi menjadi outputnya 8, labornya 8, dan kapitalnya 8, menghasilkan biaya yang 192, dan biaya rata-ratanya dibagi 8, biaya 192 dibagi 8 menjadi 24. Ini berlaku di DRS atau DRTS. Selanjutnya, next, di skala produksi ekonomis dan tidak ekonomis.
Skala produksi ekonomis atau economies of scale adalah interval tingkat produksi di mana penambahan output akan menurunkan biaya produksi jangka panjang per unit. Sebaliknya, skala produksi tidak ekonomis atau diseconomies of scale adalah interval tingkat produksi di mana penambahan tingkat produksi justru menaikkan biaya produksi jangka panjang per unit. Selanjutnya, economies of scale versus return of scale. Pertama, skala ekonomis atau economies of scale terjadi jika biaya produksi turun ketika output meningkat dan ini relevan dengan kondisi mencerminkan peningkatan skala hasil atau increasing return to scale atau IRT. Kedua, fakta lainnya adalah proses produksi suatu perusahaan menunjukkan skala hasil yang konstan, tetapi masih memiliki skala ekonomis juga. Tentu saja, perusahaan dapat menikmati keduanya. Yang ketiga, untuk membandingkan keduanya, yaitu economies of scale dan increasing return to scale adalah economies of scale adalah penggandaan output membutuhkan kurang dari penggandaan biaya, sedangkan increasing return of scale output lebih dari 2 kali lipat ketika semua input digandakan. Selanjutnya, jalur ekspansi jangka pendek dan jangka panjang. Ketika sebuah perusahaan beroperasi dalam jangka pendek, biaya produksinya mungkin tidak diminimalisir karena tidak fleksibel dalam penggunaan input modal. Diperhatikan outputnya Q1 membutuhkan L1 dan Q1. Ketika Q2, maka kombinasinya bisa menjadi dua pilihan, yaitu L3 tetap di K1 dan L2 tetap di K2. Jika dari titik ini ke titik ini, maka berarti ini ada ekspansi atau jangka pendek. Jika jika jangka panjang, L-nya berubah, maka K-nya juga berubah. Pada jangka panjang, output yang sama dapat diproduksi lebih murah dengan meningkatkan tenaga kerja dari L1 ke L2 dan modal dari K1 ke K2. Selanjutnya, hubungan antara biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Kurva biaya rata-rata jangka panjang adalah garis singgung biaya rata-rata jangka pendek. Short run average cost 1, short run average cost 2, dan short run average cost 3. Dengan skala ekonomis dan non-ekonomis, titik minimum dari kurva biaya rata-rata jangka pendek tidak terletak pada kurva biaya rata-rata jangka panjang. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai teori produksi dan biaya produksi yang dijelaskan oleh kelompok 1, di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan dari masing-masing teori tersebut. Yang pertama, kesimpulan dari teori produksi. Dari materi-materi yang telah kita kemukakan, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, produksi merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah input menjadi output atau memberi nilai pada suatu barang atau jasa dalam proses produksi. Terdapat faktor produksi sebagai intinya, yaitu modal atau kapital, tenaga kerja atau labor, keahlian atau skill, dan tanah atau sumber daya alam atau land. Antara output dan input dapat dihubungkan dalam suatu persamaan fungsi yang disebut dengan fungsi produksi. Yang kedua, teori produksi dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam produksi jangka pendek terdapat fixed input dan variable input. Fixed input yang dimaksud adalah modal, sedangkan variable input adalah tenaga kerja. Untuk meningkatkan hasil produksi dalam jangka pendek, pelaku usaha tidak bisa menambah modal, namun mereka bisa menambah jumlah tenaga kerjanya. Tenaga kerja yang ditambah pun tidak boleh terlalu banyak, agar tetap produktif, sedangkan dalam produksi jangka panjang, modal dan tenaga kerja merupakan input variabel dan tidak ada input tetapnya. Itu merupakan beberapa poin-poin dari kesimpulan teori produksi.
Kemudian kesimpulan untuk teori biaya produksi. Yang pertama adalah biaya produksi merupakan semua beban yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk dapat menghasilkan suatu barang atau produksi. Dalam teori ini dikenal sebagai macam biaya dan dibedakan menurut jangka waktunya, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Biaya tetap ialah biaya yang besarnya tidak tergantung pada hasil produksi. Artinya, biaya tetap dikeluarkan dengan jumlah sama meskipun hasil produksi mengalami penurunan. Sedangkan biaya variabel ialah biaya yang besarnya berubah-ubah mengikuti tingkat produksi. Artinya, biaya ini akan semakin banyak dikeluarkan apabila produksi yang dihasilkan semakin meningkat. Pada teori biaya produksi, periode jangka panjang, semua biaya bersifat variabel atau berubah-ubah. Sedangkan pada periode jangka pendek, biaya bersifat tetap atau tidak berubah. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa biaya tetap pada periode jangka panjang, periode jangka pendek juga akan mengalami perubahan. Tentu hal ini dikarenakan faktor-faktor tertentu yang harus menambah biaya tersebut. Misalkan dalam suatu usaha, perkembangan dari usaha tersebut sangat maju, dan oleh karena itu diperlukan tambahan peralatan untuk menunjang hasil produksi tersebut. Maka tambahan biaya tetap dalam jangka waktu tersebut memang harus dikeluarkan. Itu beberapa kesimpulan dari biaya produksi. Untuk itu, kami tutup. Demikianlah presentasi dari kelompok pertama, yaitu tentang materi teori produksi dan biaya produksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.